Shalom, jumpa lagi dengan saya. Channel ini untuk menjadi penjaga neraka agar tidak ada yang masuk neraka, dan penjaga sorga jangan keluar dari sorga, tetaplah ada di dalamnya. Inilah Zuma. Zuma itu Zulkifli, U unta, M itu mabok, A itu agama. Zuma, Zulkifli, unta, mabok, agama. Haleluya. Ini dia Zuma. Indonesia aja. Para penghujat ini bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Artinya bahwa ketika terjadi sebuah pembicaraan di dalam kitabnya orang Yahudi, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, sekarang itu terjadi di mana? Nabi mana yang pernah mendapatkan kitab seperti ini? Nabi Musa kah? Kaumnya bisa membacanya. Orang-orang bisa membacanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Nabi Musa pernah diperintahkan membaca. Wahai Nabi Musa, ya paman, Iqra, baca. Gak bisa. Gak ada yang di dalam sejarahnya Nabi Musa. Iya. Ayat mana itu? Ayat mana? Buta huruf adalah mukjizat. Mukjizat. Ayatnya di mana? Maaf ya. Saya harus mengatakan itu dan akan saya mempermalukan dirimu sendiri. Begitu. Ya. Tertulis dalam Yesaya 29 ayat 11-12, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab tersebut termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat ini dikaitkan dengan Nabi Arab yang buta huruf. Ya. Daniel 5 ayat 8, tetapi semua orang yang bijak dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi kata-kata di dalam perjanjian lama itu bukan untuk Nabi Arab, saudara. Zuma, Zulkifli, unta, mabok, agama. Ya, sekali lagi, itu bukan berkaitan dengan Nabi yang bermukjizat. Mukjizatnya itu dia mabuk agama, tidak bisa membaca. Kok dikatakan mukjizat? Semua nabi bisa membaca. Bahkan 3000 tahun sebelum Muhammad datang, Musa itu sudah membaca. Yosua membaca. Semua itu diajarkan kepada orang-orang Israel bagaimana harus membaca. Termasuk Yesaya 29 mulai ayat 11 dan 12 itu. Itu kitab yang termeterai, kitab yang terkunci. Tidak bisa dibaca sembarangan orang. Dan itu walaupun dia bisa membaca, karena kitab itu termeterai, terkunci. Jadi maaf ya Zuma, maaf sekali. Jangan mempermalukan dirimu dan memperbodoh dirimu. Baca ayat dengan sebaik-baiknya. Ya.
1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54, karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya kalian harus tahu yang ditujukan di sini adalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang mampu menyingkap, membukakan materi itu semua. Yaitu harus masuk dalam Yesus Kristus dulu, baru Anda akan tersingkap kebenaran itu. Kalau Anda jadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam Kristus, maka Anda sepintar apapun, sehebat apapun Anda, IQ-mu 130 sekalipun tidak akan mampu menyingkap ini tanpa Anda masuk ke dalam Yesus Kristus, menerima Dia dengan sungguh-sungguh dan tidak mempermainkannya. Ini yang dimaksud dengan buta huruf itu, Zuma. Ampun deh, betapa ini orang. Ulangan 4 ayat 28 sampai 29, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, alias buta huruf. Ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Harus sungguh-sungguh menerimanya ini, baru tersingkap di sini. Sekali lagi, walaupun kamu otakmu cemerlang, kepandaian apapun seperti pintarnya si Dogitang, tetap aja nggak akan sampai. Tetap aja Amin Rais itu seperti itu. Profesor doktor loh itu. Anak-anaknya cerdas semua Amin Rais. Dan saya menemukan anak-anaknya semua, anak Amin Rais itu cerdas otaknya. Karena beberapa anaknya itu menjadi murid saya waktu di Solo. Kenal semua saya. Hanya mereka ini pintar-pintar, otaknya nggak disingkapkan. Mazmur 115 ayat 7, mempunyai tangan tetapi tidak bisa meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Yeremia 10 ayat 5, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Inilah pentingnya penyingkapan itu, Zuma. Jangan terlalu on. 2 Korintus 13 ayat 8-10, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi kita tidak bisa melawan kebenaran. Yang ada adalah kita berbuat untuk kebenaran, untuk meninggikan nama Yesus tadi. Ayat 19, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saya terima tantangan siapapun. Jangankan lo Muslim, pendeta sekalipun.
Saya tidak pernah takut untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya capai hari ini keajaiban yang saya nikmati karena firman-firman dan kebenaran Alkitab. Sekali lagi Zuma, mohon maaf bukan untuk ngeledek ataupun menghina Anda. Ya. Semoga Allah beri Ustadz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ya orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai, sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan mukjizat, buta huruf mukjizat. Ngakak seluruh dunia. Kakak. Somat, kapan kamu bertobat ya? Saudara, semua nabi itu bisa membaca. Satu-satunya yang buta huruf itu yang dari Arab. Nomor punggung 25. Sementara tidak pernah ada nabi dari Arab. Selalu nabi dari Bani Israel. Berarti apa kata Tuhan Yesus? Setelah aku nabi palsu. Buka semua ayat-ayatnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun meramalkan kedatangan Nabi Arab itu. Yesus tidak pernah meramalkan kedatangan Nabi Arab. Baik dalam tulisan-tulisan tokoh Kristen maupun di dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ditemukan itu. Ada lagi Somat. Bikin perkara baru. Bilang. Buta huruf itu adalah justru mukjizat. Baru kali ini. Aduh, terima kasih Somat. Tambah kamu menggunakan kata-katamu yang akan menyebabkan saya harus menghina. Terima kasih Somat. Mari kita kerjasama terus ya. Coba tampilkan lagi ungkapan-ungkapan mulutmu itu agar menjadi sempurna dalam saya mengomentari setiap kata-kata kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.